Pemuda ini nekat kabur saat melihat polisi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi tak jauh ia berlari, polisi meringkusnya. Di hadapan polisi, ia bersujud mengaku tidak terlibat kejahatan, berlari hanya karena trauma pernah berurusan dengan polisi. Ibunya datang ke lokasi mencoba menemani anaknya saat diinterogasi polisi di lokasi. Ikut maju. Ikut gimana? Ikut. Aku larang juga belum masih bisa. Kenapa begitu kakimu? Ya, baik. Jalan boleh. Ya, nanti. Saya bilang jangan paling mama. Jangan dipukul. Karena punya senjata tajam jenis anak panah, polisi terpaksa mengamankan pemuda ini dan dua temannya. Beberapa dari pemuda tersebut sempat melarikan diri dan saat itu juga kami melakukan penindakan dan penggeledahan, dan pada saat kita menggeledah kami menemukan dua anak panah di TKP. Para pemuda ini kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Biringin Kanaya, Kota Makassar. Ahyar Nasution resmi dilantik sebagai wali kota Medan definitif, tetapi masa tugasnya hanya 6 hari saja. Ahyar dilantik sebagai wali kota oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Ahyar sudah menjadi PLT wali kota sejak Oktober 2019 karena wali kota Zulmi Edlin terlibat kasus korupsi. Meski hanya akan jadi wali kota selama 6 hari saja, Gubernur berpesan agar ikhlas dalam bekerja. Tanggal 17 nanti wali kota baru akan ditetapkan, Bobi Nasution, menantu presiden yang mengalahkan Ahyar dalam Pilkada Desember lalu. Jasa pernikahan anak di bawah umur yang ditawarkan wedding organizer Aisa Weddings yang viral di media sosial mendapat kecaman dari banyak pihak. Dalam unggahannya, Aisa Wedding menawarkan paket pernikahan usia dini mulai dari usia 12 tahun serta paket pernikahan secara siri. Inilah pernyataan yang ditampilkan dalam website aisaweddings.com. Pemilik event organizer menganjurkan masyarakat untuk menikahkan anak di usia 12 hingga 21 tahun. Dalam website dan pamflet yang disebarkan secara ilegal, pengelola event organizer juga menulis jika perempuan hanya menjadi beban orang tua sehingga harus dinikahkan. Tak ayal, pernyataan kontroversi tersebut dianggap meresahkan masyarakat dan melanggar undang-undang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun telah melaporkan Aisa Weddings ke Mabes Polri. Kalau kita membaca undang-undang perkawinan yang baru, itu kan usia perkawinan anak adalah 19 tahun minimal ya. Nah, sementara di Aisa Wedding ini itu perkawinannya adalah 12 sampai dengan 21 tahun. Tentu itu melanggar undang-undang. Kami kemudian sesuai dengan tusi kami di Undang-Undang 35, KPAI dapat melaporkan kepada pihak berwajib terkait pelanggaran hak anak. Situs Aisa Wedding terus ramai dikecam dan dilaporkan karena mempromosikan nikah usia dini hingga poligami. Selain KPAI, Sahabat Milenial Indonesia dari Setara Institut juga melaporkan situs tersebut. Wakil Ketua Milenial Indonesia, Disna Riantina, mengatakan iklan yang ditampilkan wedding Aisa juga mempromosikan pernikahan dini dan memiliki unsur diskriminasi terhadap perempuan. Sementara itu, pendiri Drone Empirit menemukan ada kejanggalan di balik kehebohan munculnya situs Aisa Wedding. Situs tersebut dianggap janggal karena alamat dari situs tersebut tidak jelas. Ini berangkatnya itu dari Facebook, ya kan, adanya ramenya kan di Facebook dulu awalnya. Kemudian orang di Twitter itu merespon, dan itu sebetulnya mereka bukan bagian, ya, katakan kalau memanfaatkan bagian dari itu di bawah, yuk kita buat kami. Sepertinya sih enggak, itu saya lihat mereka yang awal-awal, tanggal 9 malam dan 10 dini hari, itu orang yang marah terhadap apa yang dipostingan di Facebook itu.
Di balik kejanggalan adanya situs tersebut, pernyataan kontroversi dari Aisyah Wedding telah menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Sejumlah organisasi perempuan hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan geram dengan informasi promosi Aisyah Wedding tersebut. Apa pelanggaran pidana dalam kasus Aisyah Wedding ini dan bolehkah pernikahan dini dilakukan di bawah usia 19 tahun? Kita sudah akan berbincang dengan Wakil Ketua Pegiat Sahabat Milenial Setara Institute Disna Riantina dan Ketua Advokasi Hukum dan HAM DKI Jakarta Nurul Amalia. Selamat malam Mbak-mbak. Malam. Saya ke Mbak Disna dulu. Tadi yang dilaporkan ke polisi itu pelanggaran pidana apa? Undang-Undang ITE pasal 27 dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Perkawinan. Oke. Anjuran untuk menikahkan dan kemudian perempuan menjadi beban. Itu yang kemudian dasar dari Setara Institute untuk melaporkannya. Di bagian mana sebetulnya yang dilanggar oleh Aisyah Wedding ini? Kami meneliti lebih jauh bahwa pelanggaran itu bukan hanya pada unsur kata-kata yang terdapat di dalamnya, tapi adanya niat pelaku membuat web itu secara sengaja, kemudian disebarkan sehingga dapat diakses, makanya kemudian dia masuknya ke ranah Undang-Undang ITE atau cybercrime. Oke. Tadi kita dengarkan bahwa ada seorang pegiat sosial media menyatakan bisa saja ini sebetulnya kontra narasi atau apa dibuat oleh orang lain. Kalau selain daripada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak, di bagian mananya yang dilanggar oleh Aisyah Wedding ini? Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan jelas menegaskan bahwa anak-anak itu adalah orang yang berumur di bawah 18 tahun, artinya ketika pamflet itu di dalam webnya berisikan keharusan menikahkan anak usia 12 sampai 21 tahun dan tidak boleh lebih adalah merupakan bentuk pelanggaran itu sendiri, begitu. Saya ke Mbak Nurul. Mbak Nurul, membentuk mahligai rumah tangga atau menikah itu merupakan diatur oleh undang-undang yang merupakan hak asasi manusia. Kadang-kadang kalau dikurang dari 19 tahun seperti amanat undang-undang, boleh ada diskresi atau dispensasi. Betul seperti itu? Ya, betul. Jadi sebenarnya sih saya mau bicara dulu ya pada intinya, pernikahan itu harus dilihat dari berbagai aspek ya, termasuk perkawinan di usia yang dini ya, yang menyimpangi dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terkait perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Jadi kita harus melihat berbagai aspek. Pertama aspek yuridis, sosiologis, dan historis. Jadi aspek yuridis formalnya berkaitan kebatasan umur memang di Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang sudah diubah di Undang-Undang nomor 16 itu dijelaskan bahwa mempelai ini harus berusia 19 tahun ya, laki-laki dan perempuan. Tapi kita juga dapat melihat aspek sosiologis bahwa sebelum ada revisi Undang-Undang Perkawinan mengenai usia kawin, perempuan yang berusia 16 tahun itu bisa melangsungkan perkawinan. Itu secara aspek sosiologisnya. Terus kemudian kita juga lihat aspek historis. Sejak zaman dahulu, bahkan sebelum adanya atau lahirnya Undang-Undang Perkawinan, para orang tua pun sudah banyak melangsungkan perkawinan dengan usia di bawah 19 tahun. Artinya perkawinan usia dini memang revisi undang-undang ini tidak kaku-kaku banget ya. Jadi artinya masih memberikan penyimpangan terkait dengan usia. Jadi di sini penyimpangan bisa dilakukan atau dispensasi ya bisa dikeluarkan oleh pengadilan ketika orang tua mengajukan permohonan untuk dispensasi kawin anak yang usianya tidak mencapai usia 19 tahun. Di sini bisa dilihat ada beberapa hal yang bisa dijadikan syarat ya. Jadi perempuan secara fisik, psikologis, pendidikan sudah siap, terus kemudian keluarga dan kondisi masyarakat juga mendukung. Terus kemudian juga ini bukan dalam rangka untuk perkawinan kedua ya, seperti itu. Dan juga yang ketiga biasanya alasan mendesaknya itu karena sudah hamil di luar perkawinan ya, seperti itu. Dan memang ada ruang. Jika ada alasan mendesak atau ada prasyarat, boleh-boleh saja menikahkan di bawah usia 19. Tapi kalau yang dilakukan oleh Aisyah Wedding ini, mengajak, itu memang boleh dilakukan? Apakah tidak melanggar undang-undang perkawinan? Sepanjang
sepanjang memang tidak ada aturan mengenai itu ya, dilarang melakukan mengajak orang untuk menikah di usia muda, itu sebenarnya sih tidak ada perasa itu ya dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi kalau misalnya terkait dispensasi tadi, ketika dia mengajak terus memang ada dispensasi yang bisa dilakukan oleh kedua orang tua, misalnya terkait bisa saja ada alasan hakim memberikan dispensasi ketika orang tua mengajukan alasan anaknya sudah terlalu dekat berpacaran ya, khawatir terjadi pelanggaran agama, akhirnya dikabulkan dispensasinya seperti itu, karena misalnya terlalu dekat berhubungan dengan pacarnya misalnya seperti itu. Nah itu bisa saja seperti itu. Baik, ke Mbak Disna, kalau ternyata mengajak itu boleh-boleh saja, tidak ada yang dilanggar, yang dilaporkan oleh Mbak Disna tadi itu apa? Iya, baik. Jadi yang kami laporkan adalah yang pertama Undang-Undang ITE itu mengarah kepada delik formil. Delik formil yaitu aturannya pada pasal 27 ayat 1 itu yang berbunyi setiap orang dengan sengaja mendistribusikan terus kemudian mentransmisikan terus membuat dapat diaksesnya informasi elektronik sehingga kemudian melanggar asas kesusilaan atau terdapatnya muatan kesusilaan. Artinya ada bagian mana untuk Aisyah Wedding ini asas kesusilaan yang disebutkan? Asas kesusilaan itu masuknya dalam norma kepatutan. Jadi ketika masyarakat menilai ini tidak patut, maka itulah yang dilanggar. Terus kemudian saya sependapat dengan Mbak Nurul, namun sedikit saya tambahkan ada sebenarnya pasal dalam perlindungan anak yaitu pasal 3 ayat 1 huruf B, di mana di sana ketika orang tua dalam hal ini dalam pengasuhan dia membiarkan anaknya melampaui batasnya di luar perlindungannya, kemudian melakukan eksploitasi. Eksploitasi di sini dijelaskan baik itu dalam ekonomi maupun dalam segi seksual gitu ya. Artinya ketika orang tua membebankan perihal ekonominya kepada anaknya, maka ini juga termasuk eksploitasi anak yang bisa dikenakan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, Mbak Nurul, di dalam Aisyah Wedding itu disebutkan perempuan bisa menjadi beban ekonomi seperti disampaikan oleh Mbak Disna tadi, maka segeralah menikah. Apakah kita tidak khawatir kemudian perempuan akan berpotensi menjadi korban kekerasan kalau dipaksa lebih dini menikahnya? Ya, sebenarnya sih kembali lagi ya, ketika melangsungkan perkawinan adalah sebenarnya melangsungkan perkawinan sendiri ini harus dipisahkan ya, bukan terkait keterpaksaan ya, tapi memang adalah hak seseorang ya, ini diatur oleh setiap agama apapun yang diakui di Indonesia dan juga merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Jadi ketika ada alasan karena beban dan lain-lain, itu sebenarnya alasan subjektif pribadi saja gitu kan. Tetapi perkawinannya itu sendiri ini harus dipisahkan. Ini adalah merupakan hak setiap warga negara gitu seperti itu. Jadi kalau memang ada orang yang merasa terbebani terus kemudian menikahkan anaknya, ya kalau misalnya anaknya dalam kondisi siap ya seperti itu ya bisa saja. Ini kan bukan terkait usia tapi terkait kesiapan. Tapi kan kadang-kadang apalagi anak yang belum dewasa, dia belum tahu untuk menjawab ketika kemudian orang tuanya dia diam saja, bukan berarti kemudian dia menyetujui kan? Bisa saja itu keterpaksaan di dalam keluarga. Bisa nggak seperti itu? Saya jawab ya. Nah, kalau misalnya itu tadi jadi alasan mendesak ya, ini kan nanti kembali ya, dispensasi itu dikeluarkan berdasarkan pertimbangan dari hakim di pengadilan ya. Kalau misalnya dia beragama Islam, maka dia di pengadilan agama. Ketika dia beragama bukan Islam, maka dia di pengadilan negeri. Itu tergantung pertimbangan apakah itu masuk dalam alasan mendesak ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau toh misalnya memang itu alasan mendesak ya, bisa saja dikeluarkan dispensasi, bisa saja terjadi perkawinan gitu seperti itu. Baik, konklusi terakhir dari Mbak Disna, mendengar dari pernyataan Mbak Nurul tadi, apakah akan terus melanjutkan kasus ini ke polisi atau seperti apa? Sampai hari ini kami akan terus mengawal kasus ini karena memang kami bukan hanya pada sekarang yang jadi perdebatan bahwa WO ini ada atau tidak ada, tapi kami jauh lebih dalam dari itu, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Artinya motif pembuat web ini, ideologi yang dia bangun sehingga kemudian meresahkan publik, itu yang harus kemudian di close secara nyata. Jadi kami berharap pemerintah kemudian bisa segera melindungi masyarakat dengan bisa mensahkan undang-undang
menuntaskan dan mensahkan undang-undang kekerasan seksual itu sendiri gitu. Oke. Mbak Disnariantina dari Setara dan Mbak Nurul Amalia dari Paham Jakarta. Terima kasih sudah bergabung di Newsroom. Selamat malam Mbak-mbak semua. Selamat malam.